Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Adi. Jadi di podcast kali ini gue akan menceritakan kisah kejadian yang cukup tragis ya di waktu gue masih duduk di kelas 6 SD. Oke, kita mulai aja ceritanya. Jadi kejadian ini bermula di tahun 2007, yaitu pas gue masih duduk di kelas 6 SD. Jadi waktu itu gue habis pulang sekolah, gue lagi duduk nyantai ya di depan rumah gue. Kan capek juga ya. Dulu kan gue sekolah jalan juga, belum punya sepeda. Sepeda sih ada tapi rusak. Dan jarak sekolahan gue sama rumah itu lumayan jauh. Beda kecamatan juga, jadi butuh tenaga ekstra gue kalau sekolah pas SD itu. Jadi kita sambung ceritanya. Jadi pas gue lagi duduk di depan rumah, gue lihat orang pemotor yang bonceng 3. Jadi di orang yang di tengahnya itu berlumuran darah dan badannya diikat tambang. Jadi kayak maling, kesannya kayak maling. Gue kaget dong. Pas gue kaget, gue lari ke dapur ke emak gue kan. Gue bilang ada orang yang banyak darah di motor. Emak gue pun kaget, langsung lari keluar. Dan kebetulan si orang ini berhenti di depan rumah gua. Jadi pas si orang berlumuran darah ini berhenti di rumah gua, orang-orang udah pada keluar semua, tetangga gua udah pada keluar semua ngeliatin kan. Udah ada pada histeris, kenapa itu, banyak yang tanya kenapa. Dan akhirnya si yang boncengin itu cerita bahwa yang diikat ini perampok sadis dulu yang di kota gua. Banyak yang ditakutin, pokoknya perampok yang paling ditakutin di kota gua. Jadi si orang berdua ini yang boncengin si perampok ini, istilahnya dia dagangin, apa ya namanya, bahasanya apa ya, kalau di sini bahasanya kalau bahasa gue itu ngedagangin, ngiderin lah supaya orang-orang itu tahu bahwa si perampok ini udah ketangkep. Tapi gue heran ya, kenapa kan ketangkapnya itu kan di gak tahu di mana, katanya sih di kampung sebelah. Kenapa dibawa ke kampung gua gitu loh. Sedangkan di kampung gua itu kejadiannya belum pernah kejadian si perampok ini tuh belum ngerampok di kampung gua. Kebanyakan di desa-desa seberang, di kampung seberang juga kan. Gua masih bertanya-tanyanya di situ, kenapa dibawa di kampung gua. Jadi orang-orang pun udah pada rame nih, udah pada ngikutin semua kan. Nah, jadi si perampok itu dibawa ke makam perkampungan gua dan dibuang di situ. Jadi kan pemakaman gua itu pinggirnya sawah nih, jadi atasnya pemakaman, kuburan gitu. Dulu sawah warga. Kebetulan sawahnya itu udah mau panen juga. Jadi si perampok itu, panggil aja si Mr. X ya. Jadi si Mr. X itu dilempar, kan jurang juga di dalam, lumayan 2 meteran lebih. Dilempar ke situ bawah. Kebetulan pesawahan itu kan ada airnya juga karena lagi musim hujan. Jadi pas dilempar, air sawahnya itu udah berubah drastis jadi warna merah. Mungkin udah tercampur ya sama darah si Mr. X ini.
Jadi singkat cerita, waktu itu warga kampung gua udah pada ngumpul semua di pemakaman. Bukan cuman warga kampung gua, bahkan kampung sebelah, desa sebelah tuh udah pada datang semua pengen ngeliat si Mr. X ini, karena si Mr. X ini dibilang cukup sadis ya. Jadi kalau ngelakuin aksinya itu, ngelakuin perampokan itu, misalkan dia ketahuan, dia itu nggak takut sama orang, jadi nggak langsung lari. Kalau dia itu dilawan, bahkan dibunuh. Jadi perampok ini dengar sih gua ya, katanya sih kesaktiannya sakti, bahkan polisi pun susah buat nangkap dia walaupun udah di depan mata. Jadi singkat cerita, waktu itu udah sore ya, jadi polisi udah datang, udah mau mengevakuasi si Mr. X ini. Jadi pas polisi mau mengevakuasi si Mr. X ini tuh, kejadiannya udah sore, udah mau maghrib. Dan kebetulan keadaan di kampung gua itu lagi ada pemadaman listrik, ditambah gerimis kecil, jadi suasananya pas banget horornya. Jadi pas si Mr. X ini diangkut ke mobil polisi, gua lihat jelas si Mr. X ini masih hidup, soalnya masih bilang, dia masih sempat ngomong ampun ke polisi itu. Dan gua lihat depan mata gua itu si tumit kakinya itu udah mau putus, udah mau copot kakinya, udah mau misah. Paling itu udah kulit doang kali ya. Terus gua lihat dia dilemparin ke mobil kan, warga udah pada bubar semua, termasuk gua juga pulang kan ke rumah. Jadi pas itu juga kondisi kampung gua, aduh, gua udah nggak bisa ceritain dah. Jadi kampung gua itu listriknya belum nyampe malam itu belum nyala, ditambah hujan, bukan gerimis lagi, udah gede kan. Jadi pas kejadian tadi siang itu, kejadian si Mr. X, jadi di kampung gue itu malamnya kan si Mr. X udah diangkut sama polisi nih. Jadi suasana kampung itu berbeda drastis lah dari kemarin sebelumnya. Jadi pas semenjak ada kejadian itu tadi sore, jadi kampung gue itu kayak beda gitu. Gue juga ngerasain firasat gue udah nggak enak, udah resah. Bahkan bukan gue doang, orang tua gue juga sama punya firasat kayak gitu. Ditambah kan pas itu hujan deras, lampu juga nggak listrik itu nggak kunjung nyala, ditambah bau amis darah. Kebetulan kan rumah gue itu di pas di pinggir jalan. Jadi mungkin pas si Mr. X ini didagangin, darahnya itu pada jatuh semua ke tanah. Jadi warga belum sempet bersihin, soalnya darahnya udah banyak banget. Malam itu benar-benar firasat gue udah nggak enak. Firasat gue kayak orang risih gitu, gimana sih ya. Jadi pagi nih, udah jam 6, jam gue bangun biasanya jam 5 kan. Gue mandi, gue biasanya siap-siap buat pergi sekolah lagi. Jadi kebiasaan gue pas kalau pergi sekolah itu kebiasaan gue beli sarapan dulu ke rumah uwa gue ya. Jadi pas gue di warung uwa gue denger percakapan tetangga gue. Jadi semalam itu sama tetangga gue itu, tetangga
pokoknya warga kampung gue itu punya pirasat nggak enak, nggak gimana ya, pirasat sama lah kayak gue, pirasat nggak nyaman gitu, pirasat risih. Jadi sama juga, katanya bau amis darah. Jadi kan kampung gue ini dulu itu pas 2007 masih perkampungan, itu perkampungan asli, jadi masih didomisili perkampungan itu. Gue itu masih didomisili sama pohon-pohon bambu, jadi kiri kanan itu hutan bambu, jadi rumah warga masih jarang. Jadi cocok banget gitu suasananya, jadi suasana mistis banget gitu. Jadi pas gue pulang ke rumah, gue berangkat sekolah, terus gue pulang. Jadi gue pas di jalan pulang sekolah, gue ngedenger bahwa si Mr. X ini udah meninggal di perjalanan pas mau dibawa ke rumah sakit sama polisi. Jadi pantesan ya pirasat gue itu aneh. Jadi warga bukan gue doang, warga kampung gue itu semua ngerasain pirasatnya udah nggak enak, udah risih lah. Jadi singkat cerita, biasanya gue kan semenjak kejadian itu gue kan ngaji gue kalau ngaji jam 5 sore, pulang maghrib. Maghrib biasanya kan pas kemarin sebelum kejadian ini terjadi, gue masih main-main lah, masih main habis pulang ngaji itu. Jadi pas kejadian kemarin, gue udah nggak berani keluar rumah lagi. Bukan cuma gue, kan warga kamu udah nggak berani keluar rumah, soalnya suasananya itu jadi beda, mencekam. Jadi tuh malam tiba ya, udah malam jam 9 gue masuk kamar, orang tua gue masih di ruang tengah nonton TV. Jadi tumen-tumenan gue 9:30 tuh belum tidur, gue nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa gue malam nggak bisa tidur semenjak kejadian itu. Ya kemarin sih gue masih jam 10 udah tidur kan. Pas gue lagi di kamar nggak bisa tidur kan, sama pirasat masih nggak enak, masih nggak nyaman gitu. Terus pas gue lagi tiduran tapi mata masih belum bisa merem, jadi gue ngedenger di jalan itu ada suara orang jalan lagi nyeret sesuatu. Aduh, merinding anjing. Gue rekod malam ini sendirian. Jadi gue denger kan, kamar gue itu pinggirnya itu sampingnya jalan mepet. Pertama sih suaranya jauh, gue coba dengerin, gue coba pikir positif lah. Mungkin kata gue itu sapi kan, orang tua gue juga punya sapi kan. Terus makin gue dengerin suaranya makin dekat. Terus ditambah pas lama kelamaan gue dengerin nih, gue pas masih mikirin ngedenger suara orang jalan lagi nyeret itu, gue masih belum takut amat lah. Terus pas takutnya itu gue denger suara minta tolong. Gimana sih orang minta tolong, kayak orang kesakitan gitu. Gue kan langsung lari gue ke ruangan tengah kan, ke emak bapak gue nangis di situ. Bapak gue nanya kenapa, tapi gue masih nangis. Gue dikasih minum, gue baru tenang itu. Gue baru ceritain bahwa di pinggir rumah ada suara yang jalan yang kayak nyari terus minta tolong. Sontak bapak gue pun otomatis langsung ngecek keluar dong. Nah pas di luar, bapak gue itu lihat di ujung jalan di rumah gue masih kelihatan kan, ujung jalan di rumah gue itu kan lurus. Jadi di ujung jalan itu bapak gue lihat orang jalan, sosoknya si laki-laki jalan tapi sambil nyeret
kakinya. Bapak gua langsung masuk kan ke rumah, bilangnya ke gua sama ke emak gua itu nggak ada apa-apa, mungkin cuman halusinasi kata bapak gua kayak gitu. Tapi bapak gua nggak berani cerita, takut gua sama emak gua itu parno kali ya. Jadi bapak gua itu cerita pas pagi, jadi kan pas jadi itu juga kan gue besok itu hari Minggu kan, gue libur sekolah. Gue beli sarapan, gue sarapan bareng sama emak sama bapak gue kan. Bapak gue baru di situ cerita bahwa semalam itu dia lihat orang lagi, ada orang pas gue dengar suara minta tolong sama nyeret kaki ya, orang jalan nyeret sesuatu. Jadi dia itu lihat di ujung jalan itu ada orang pincang, katanya lagi nyeret kaki, tapi dia nggak berani cerita soalnya takut gua sama emak gue itu takut parno lah anjing. Merinding banget gua. Jadi hari Minggu nih ya, habis sarapan biasa lah gue hari Minggu weekend gue main sama teman kampung gue kan. Di sela-sela gue main sama temen-temen gue ngelihat ibu-ibu kampung tetangga gue itu pada ngumpul ya. Di situ juga ada emak gue. Terus gue dengan rasa penasaran kepo kan, apa sih yang diobrolin ibu-ibu ini. Pas gue nyamperin, bener, jadi ibu-ibu kampung itu lagi ngobrolin si Mr. X ini, bahwa semalam itu ternyata bukan gua doang yang sama bapak gua yang diteror si Mr. X ini. Jadi tetangga gua pun banyak yang diteror si Mr. X ini. Katanya jadi itu si Mr. X ini jalan-jalan di jalanan kampung gua. Ada yang ngelihat jalan hujan-hujan kan, ada yang dengar suara minta tolong, minta air, tapi warga nggak berani keluar soalnya udah pirasat sama, masih nggak enak, masih pirasat nggak nyaman gitu. Di situ gue makin parno anjing. Gue dari situ pas malam Seninnya gue udah nggak berani ngaji lagi. Jangankan gue maghrib keluar, gue jam 5 itu udah masuk ke rumah, udah nggak berani keluar rumah gue. Itu warga juga nggak ada yang berani keluar rumah. Jadi pas malam Senin juga itu berturut-turut kejadian juga masih banyak kejadian. Jadi pas itu ada uwa gua yang satu lagi. Jadi kan dia mau sholat isya, jadi kebetulan mau sholat isya itu dia ketiduran. Jadi pas bangun udah jam 9:30 malam. Jadi dia sholat itu di musola keluarga. Pas dia sholat, kelar sholat dia keluar kan, dia ke WC dulu, kencing, mau pulang, terus mau abis kencing mau pulang ke rumah kan. Pas dia mau keluar dari WC, dia lihat ada orang lagi berdiri di gerbang musola. Jadi si orang ini berdiri sambil minta tolong, katanya minta air kan. Gua pun nyaut, iya, kata gua itu sebentar mau diambilin kan. Jadi gua itu belum ngeh bahwa itu si Mr. X, arwah si Mr. X. Jadi dia pas bawa air, pas dideketin itu, tapi si orang ini nggak berani masuk, cuma di depan gerbang doang kan. Anjing, merinding banget. Aduh anjing. Si Mr. X ini nggak berani masuk ke musola. Jadi kan di gerbang musola itu gelap ya, nggak ada lampu, cuman
cuma ada lampu kesorot keluar itu dari musola. Pas dia mau ngasihin air, gua kaget pas dideketin itu mukanya itu berlumuran darah. Gua itu langsung connect di situ, baru inget dan pingsan di situ. Itu ketahuannya sama anaknya. Jadi anaknya ngecek kok si Uwa ini nggak ada pulang gitu, nggak ada balik di sholat kan. Dicek itu udah pingsan di depan musola, masih di musola sih. Pas itu langsung kan rame lagi, RT pun turun tangan. Semenjak kejadian itu, udah 3 hari kejadian berturut-turut itu di teror Mr. X, RT kampung gue itu turun tangan bahwa mulai besok itu udah mau diadain kegiatan pos kamling. Nah kebetulan pas malam Selasanya itu bapak gua kebagian ronda pertama. Jadi gua di rumah cuman gua sama emak gua berdua doang. Di situ gua udah mikir nggak enak, udah feeling gua udah nggak berani tidur sendiri. Gua tidur sama mama gua. Jadi kebetulan malam ini gua tidur di kamar orang tua gue ya, mama gua. Jadi sekitar jam 12 malam itu udah kedengeran nih orang yang ronda sambil ngetok-ngetokin apa sih namanya kalau ini, kentongan ya, sambil ngetok-ngetokin kentongan. Itu jam nggak tahu, gue nggak lihat jam soalnya gue udah tidur juga, tapi gue masih dengar orang yang keliling gitu. Jadi pas nggak lama si orang keliling yang ronda ini keliling lewat di rumah gue. Jadi gue denger lagi sekitar 10 menitan itu gue denger lagi yang minta tolong, anjim. Gue di situ udah nggak tahu mau ngapain lah. Gue bangunin emak gue kan, emak gue langsung bangun, kata gue, mak denger nggak ada suara minta tolong? Emak gue cuma mana nggak ada. Coba mak dengerin lagi. Di situ mak gue baru denger. Anjir, iya, gua langsung. Biasanya kan emak gue kalau tidur ini mati lampu ya, itu langsung dinyalain. Nggak mau tidur lagi. Sebelum gue tidur sama emak gue itu pas papa gue pulang. Mana besoknya sekolah gue nggak tidur anjing. Jadi makin banyak lah kejadian. Udah nggak tahu itu penduduk kampung gue itu udah nggak tahu gimana cara ngadepin si arwah penasaran Mr. X ini. Soalnya setiap malam udah seminggu juga udah banyak kejadian yang sama. Itu kejadiannya kayak ada yang suara jalan sambil nyeret kaki, ada yang minta tolong. Bahkan pas hari ke-9-nya itu kan rumah gue juga lumayan dekat ke kota industri, disebut juga kota industri sih. 20 menitan itu ke kota industri. Jadi di kampung gue itu adalah yang kerja di pabrik industri. Jadi kebagian shift malam, dia pulang jam 12. Jadi lewatnya itu lewat kan, kalau lewat pemakaman itu dari kampung gue itu lewat belakang ya, sebetulnya lewat belakang. Jadi dia pulang lewat belakang, nggak mau muter ke jalan utama ke depan karena pengen cepet nyampe rumah kali ya. Jadi pas dekat pemakaman kampung tuh dia pulang 12:30. Jadi dia mau motor sendirian, laki-laki itu masih tetangga gua, dia masih bujang sih. Pas dia jalan nyusurin kampung tuh ya, pas pemakaman di jalan itu, pas di jalan dia ngeliat pas
kata dia orang gitu. Dia masih jalan pas dideketin, anjing ternyata si Mr. X lagi joget-joget. Aduh, merinding banget. Lagi joget-joget tapi keadaan belum berdarah. Pas jadi setelah tetangga gue itu pulang kerja itu langsung tancap gas dan motornya nabrak ini, masuk ke kebun bambu. Yang ronda pun langsung pada lari kan, udah soalnya si tetangga gue itu minta tolong. Makin parah kejadian pas ada kejadian si Mr. X ini ketangkep dibawa ke kampung gua, udah parah. Jadi warga sama RT itu besoknya lagi tuh bermusyawarah bagaimana supaya teror si Mr. X ini nggak ada lagi. Jadi pas malam Jumat itu diadain tahlilan bersama, juga tawasulan buat ngedoain juga si Mr. X supaya tenang, nggak neror lagi ke kampung gua ya. Jadi warga kampung semua kumpul di musola untuk tawasulan sama pengajian juga, tawasulan juga. Jadi setelah ada pengajian tahlilan itu udah nggak ada lagi teror si Mr. X ini. Jadi udah aman. Gue juga udah nggak ngerti, masih heran gitu, masih gue heranin kenapa si Mr. X itu dibawa ke kampung gue, sedangkan kan kampung gue itu warganya itu nggak tahu apa-apa, bahkan belum pernah ada sangkutan sama si Mr. X ini. Tapi semenjak ada acara tahlilan itu udah nggak ada lagi kejadian alhamdulillahnya. Warga kampung gua pun biasa beraktivitas seperti biasanya. Gua udah mulai ngaji lagi, bahkan udah ada yang keluar malam lagi lah, udah nggak takut lagi. Ya terima kasih, cukup sekian dari gua di cerita masa kecil gua, tragedi si Mr. X yang dianiaya di kampung gua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam segi pengucapan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih buat rekod horor udah undang saya sebagai narasumber juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.